Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Aulia Hikmah Mandani. Saya dari kelas 3 SMA Terpadu atau kelas 3 Saintek B Putri. Di sini saya menjelaskan atau mempresentasikan biologi dari saya Sandi Aulia Hikmah Mandani. Dengan guru penampung saya yaitu tidak saya sebutkan, yaitu Ibu Sunotima. Di sini saya akan menjelaskan yaitu lokasi terbaik untuk mempelajari respon organisme terhadap perubahan faktor abiotik dan hidup bersama adalah A. Padang rumput, B. Zona intertidal, C. Sungai, D. Hutan tropis, E. Danau eutrofik. Jadi di sini jawabannya adalah dan penjelasannya yaitu lokasi terbaik untuk mempelajari respon organisme terhadap perubahan faktor abiotik dan hidup bersama adalah zona intertidal. Zona intertidal merupakan zona yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan luas area yang sempit antara daerah pasang tertinggi dan surut terendah. Pada zona ini terdapat variasi faktor lingkungan yang cukup besar seperti fluktuasi suhu, salinitas, kecerahan, dan lain-lain. Karena variasi perubahan lingkungan cukup besar, maka dapat digunakan sebagai tempat terbaik untuk mempelajari respon organisme terhadap faktor lingkungan. Jadi guys, kenapa jawabannya adalah zona intertidal? Karena zona ini dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Nah, ini informasi ini saya dapatkan ada yang dari internet, ada yang dari buku, dari saya baca-baca, dari saya yang belajar di kelas, di sekolahan. Jadi zona intertidal ini adalah zona yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Seperti itu teman-teman. Jadi yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan penjelasan saya akan jelaskan semua dari A sampai D sampai E, yaitu padang rumput. Ekosistem padang rumput identik dengan lahan yang seluruhnya ditumbuhi oleh rumput atau serba sebagai herbal sebagai vegetasi utama. Hal ini karena curah hujan yang turun di padang rumput tidak cukup untuk menumbuhkan pohon, yaitu sekitar 15-75 cm per tahun. Jadi, kondisi padang rumput tidak cukup kering untuk membentuk gurun, tetapi juga tidak cukup basah untuk membentuk hutan hujan tropis. Jadi teman-teman, padang rumput ini ekosistemnya sudah banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput dan herbal. Jadi setelah itu curah hujan yang turun tidak cukup untuk menumbuhkan 15-75 cm per tahun pohon-pohon yang akan ditumbuhi di padang rumput tersebut, karena sudah banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput yang bebas dan berkeliaran. Selanjutnya yaitu zona intertidal. Adalah studi tentang ekosistem di zona pasang surut, yaitu organisme hidup di antara garis batas surut terendah dan batas pasang tertinggi. Pada saat air surut, zona intertidal akan terekspos, sedangkan saat pasang akan tertutup air. Jadi, ekologi intertidal mempelajari interaksi organisme di zona pasang surut dengan lingkungannya, serta ragam spesies dari organisme-organisme dalam suatu komunitas intertidal tertentu. Yang terpenting, intertidal lingkungan dan spesies terdapat bervariasi berdasarkan jenis komunitas intertidal yang dipelajari. Klasifikasi terluas didasarkan pada jenis substrat utama, penyusun pantainya terbatu atau memiliki dasar yang lebih lunak. Selanjutnya yaitu ada sungai. Di sini saya akan menjelaskan ekosistem tentang sungai. Tingginya tingkat pencemaran pada badan air karena aktivitas manusia, khususnya di Indonesia, dapat mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Karena sungai tersendiri bermanfaat banyak bagi manusia. Membawa kerugian tersebut terdapat pada tingginya biaya pengelolaan air minum, kesehatan, serta kerusakan keseimbangan ekosistem air. Untuk itu perlu dikembangkan bioindikator sebagai penilaian kualitas air permukaan dengan parameter tertentu sebagai salah satu upaya untuk mengelola kualitas air sungai. Jadi sudah ngerti kan teman-teman? Selanjutnya di sini ada hutan tropis. Apa sih hutan tropis? Hutan tropis adalah salah satu jenis hutan yang berada di wilayah tropis dekat dengan
garis ekuator bumi. Berikut adalah penjelasan tentang hujan tropis. Nah, di sini saya nggak ambil banyak karena memang pada intinya hujan tropis seperti ini. Hutan yang berdaun lebar, yang selalu hijau atau evergreen, dan memiliki kerapatan yang tinggi. Jadi hutan tropis itu mempunyai kerapatan yang sangat tinggi karena mereka tidak berjauhan, saling berdempetan. Selanjutnya yaitu ada danau eutrofis. Danau eutrofis yaitu danau di daerah delta dan pesisir sering kali terbentuk ketika bekas laguna atau cabang muara sebagai atau seluruhnya terpisah dari pengaruh pasang surut air asin. Akibat proses tersebut, bendungan atau gerbang, pelatihan sungai, pengaruhan, reklamasi lahan basah, beberapa danau memiliki asal usul yang berbeda, misalnya Danau Taihu di Cina dan Danau Okeechobee di Florida, yang masing-masing berasal dari dampak meteorologi atau proses geologi. Danau juga bisa berasal dari penggalian, misalnya dari gambut atau tanah liat. Danau yang terletak di tatanan rendah pesisir dan delta sungai biasanya dangkal. Dinamika fisik dan ekologi berbeda secara mendasar dengan danau yang tertingkat lebih dalam. Seringkali air mereka mempunyai waktu tinggal yang terbatas karena mereka menerima air dan sedimen dari sungai dan air tanah. Pertukaran ini tidak hanya menentukan keseimbangan air, tapi juga pola spasial pemuatan unsur hara huru hara. Jadi guys, cukup sekian penjelasan dari saya tentang ekosistem. Jadi cukup sekian, terima kasih. Saya Sandia Ulahi Ramadhani. Jika ada yang mau ditanyakan, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.